Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Teman-teman, kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar penerimaan murid baru khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, ini yang banyak sekali kalian tanyakan ya. Ini sebenarnya saya juga paham ya. Jadi mesti ada yang namanya Pak untuk buat jaga-jaga ya. Nah, ini pasti ya Pak, untuk jaga-jaga ini bagaimana seharusnya ya. Jadi misalkan kalian tidak verifikasi kesehatan ya, ini mungkin karena ya ada ya mungkin sesuatu yang engkel ya. Engkelnya bagaimana Pak, saya mau daftar di SMK kok saya tidak mau verifikasi kesehatan, itu juga banyak. Nah, di sini nanti makanya kita akan bahas untuk bagaimana jika teman-teman ini nanti tidak verifikasi kesehatan ya. Jadi dia tidak verifikasi kesehatan, nah nanti apakah bisa dia daftar di SMK ya. Nah, ini kan kita tidak tahu ya. Nah, mungkin dia sudah daftar di sini ya. Saat ini misalkan dia sudah mengikuti di semua tahapan ya, dari tahap 1 ya, dari tahap 1 sampai dengan tahap 3 ya. Nah, mungkin dia nggak diterima. Nah, kan semua masih banyak kemungkinan ya, semua masih banyak kemungkinan. Sampai daftar tahap 1 sampai 3 mungkin nggak diterima, itu bagaimana Pak, sedangkan dia tidak verifikasi kesehatan gitu ya. Terus berikutnya, bagaimana jika tidak diterima di SMA? Ya, dia kan terlalu pede ya, Pak saya mendaftar di SMA kok ya, saya tidak mau lah verifikasi kesehatan, saya juga tidak mau daftar di SMK ya misalkan. Nah, terus bagaimana kalau mau daftar di SMA ya, bolehkah verifikasi kesehatan? Jadi dia tuh mau daftarnya SMA, dia sudah fokus saya mau ke SMA, mau ikut di tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3 ya, saya mau daftar di SMA, boleh nggak sih kita verifikasi kesehatan ya. Nanti kita akan bahas mengenai ini, nanti kita kasih tip dan solusinya ya, apa yang harus kalian lakukan ya. Misalkan belum verifikasi kesehatan, terus kalian ingin daftar di SMA, di SMK, ataupun mungkin teman-teman yang zong ya, artinya dia sudah daftar di tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan belum diterima, tentunya masih ada satu kesempatan untuk kalian bisa melakukan pendaftaran gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Untuk teman-teman yang tidak verifikasi kesehatan, nanti apakah bisa daftar di SMK? Nah, terus bagaimana jika tidak diterima di SMA dan ingin daftar di SMK ya, sedangkan tanggal verifikasi kesehatan itu kan sudah ditutup ya misalkan. Terus bagi teman-teman yang mau daftar di SMA, bolehkah verifikasi kesehatan? Nanti kita akan bahas, ini nanti kita akan kasih tips solusinya yang harus kalian lakukan. Oke, seperti kita ketahui teman-teman ya, jadi untuk tahap pendaftaran itu kan ada 4 ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Yang mana di sini kalau misalkan teman-teman mau daftar di SMA ya, mau daftar di SMA berarti kalian nanti bisa ikut daftar di tahap 1, tahap 2 sama tahap 3 ya kalau di SMA. Nah, sedangkan kalau kalian mau daftar di SMK ya, kalian nanti bisa daftar di tahap 1 ya, terus di tahap 3 dan juga di tahap 4. Ini ya, jadi ini adalah tahapan kalian mau daftar di SMA ataupun di SMK gitu ya. Terus berikutnya teman-teman perlu dipahami ya, jadi untuk verifikasi kesehatan ya, untuk verifikasi kesehatan itu dilaksanakan saat kalian verifikasi berkas PIN ya. Jadi verifikasi kesehatan di poin 6 ini ya. Jadi teman-teman setelah pengajuan PIN online itu ada namanya verifikasi PIN ya ke operator SMA atau SMK, yang mana ini jadwalnya sama ya. Nah, saat proses verifikasi kesehatan yaitu sama di 2-14 Juni ya, 2-14 Juni. Terus untuk saat ini teman-teman, untuk verifikasi kesehatan itu tidak perlu mengupload ya. Jadi tidak perlu mengupload surat kesehatannya secara mandiri atau bukti surat kesehatannya dari mandiri ya, karena ternyata kemarin setelah dibuka linknya ya, ternyata sekarang sudah tidak ada menu untuk verifikasi kesehatan. Jadi verifikasi kesehatan itu bisa dilakukan saat kalian verifikasi PIN ke SMA ataupun SMK gitu ya. Terus berikutnya teman-teman ya, saya paham teman-teman ya, saya juga paham ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak diterima di tahap 1 sampai dengan 3 ya, itu buat jaga-jaga. Pak, bagaimana kalau buat jaga-jaga? Ya, buat jaga-jaga itu kan masih ada satu tahap terakhir ya, itu adalah jalur nilai prestasi akademik jenjang SMK. Nah, yang mana teman-teman pendaftarannya di tanggal 2 sampai 3 Juli 2025. Nah, sedangkan untuk verifikasi kesehatannya itu terakhir kan 14 Juni. Ya, paham ya? Jadi untuk tahap terakhir, tahap 4 itu di 2 sampai 3 Juli ya, sedangkan verifikasi kesehatannya terakhir adalah 14 Juni 2025. Nah, terus bagaimana ya? Belum verifikasi kesehatan, bisa nggak sih Pak nanti daftar di SMK? Ya, ini kan sudah lewat ya. Misalkan kalian tahap 1 sampai 3 tidak diterima, kan masih ada satu kesempatan di tahap 4. Dan sedangkan kalian tidak verifikasi kesehatan. Ya, kita akan kasih solusinya. Nah, di sini teman-teman mungkin yang belum bergabung di grup, kalian bisa scan kode QR code yang ditampilkan di layar kaca Anda.
Oke, sekarang kita akan next teman-teman. Untuk syarat dan tempat kesehatan ini sebenarnya sederhana teman-teman ya. Jadi untuk tes kesehatan itu sebenarnya sederhana. Jadi kalian cukup ya, ini menyerahkan bukti hasil tes kesehatan ya. Jadi menyerahkan hasil tes kesehatan ini dilakukan saat verbal. Verbal itu artinya verifikasi dan validasi teman-teman ya. Jadi kalau saya mengatakan verbal ya, verbal ya, verbal itu artinya verifikasi dan validasi ya. Nah ini dilakukan saat verbal PIN ya di SMA ataupun SMK. Nah yang dibutuhkan apa Pak? Hanya ini ya, hasil tes kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Nah ini nanti verifikasi kesehatan dapat kalian lakukan saat proses verifikasi ya verbal PIN di SMA atau SMK terdekat ya. Nanti untuk jurusan apa saja Pak yang mensyaratkan tidak buta warna pun tinggi badan, itu sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya, teman-teman bisa cek jurusan apa saja. Nah, terus nanti saat verifikasi kesehatan itu berarti ya cuma ini ya, jadi hasil dari puskesmas. Apakah kalian buta warna apa tidak, terus tinggi badan kalian berapa, gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman ini ya. Nah, ini karena mengingat verifikasi kesehatan itu sama waktunya ya dengan verbal PIN. Nah, tentunya mesti ada pertanyaan bagaimana sih jika kalian tidak verifikasi kesehatan tapi mau daftar di SMK, ini ya. Terus untuk contoh bukti verifikasi kesehatan ini sudah jelas ya. Nah ini bagi teman-teman adik-adik yang sudah verifikasi kesehatan pasti dapat surat ini ya, dapat bukti hasil tes kesehatan. Kalau sudah seperti ini sudah aman ya, berarti sudah masuk ke dalam sistem ya. Nah kita akan bahas untuk adik-adik ya, bagaimana Pak jika belum verifikasi kesehatan apakah bisa daftar di SMK. Ini mesti jadi pertanyaan banyak sekali ya, pertanyaan-pertanyaan di medsos ya, yaitu bagaimana jika belum verifikasi kesehatan apakah bisa daftar di SMK. Jawabannya bisa ya, jawabannya sederhana saja, bisa ya. Nah, ini siapa yang mungkin tidak bisa gini ini jawabannya sederhana, bisa. Nah bisanya gimana Pak? Tetapi Anda tidak bisa memilih jurusan yang mensyaratkan tes kesehatan tersebut, kan banyak ya. Kalau kita lihat di apa namanya, di prosedur, di ketentuan khusus ya, di persyaratan khusus, ini kan banyak sekali jurusan-jurusan yang tidak mensyaratkan baik itu tinggi badan maupun buta warna. Ini ya, jadi yang step ini kan tidak mensyaratkan tes kesehatan. Nah, jadi jawabannya sederhana ya, bisa. Tetapi kalian tidak bisa memilih jurusan yang mensyaratkan tes kesehatan. Jadi misalkan yang hijau-hijau ini, Pak saya mau daftar teknik pemesinan ya, tetapi saya belum tes buta warna atau saya belum tes tinggi badan, jelas tidak bisa. Nah, paham ya? Jadi karena ini ada syarat untuk tes kesehatan. Oke ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang belum verifikasi kesehatan saat nanti misalkan tahap 1 sampai 3 belum diterima, masih ada satu kesempatan di tahap 4 ya. Nah, nanti kalian bisa daftar tetapi tidak bisa memilih jurusan yang mensyaratkan tes kesehatan. Oke, clear ya. Terus berikutnya di sini, ini tak kasih contoh ya. Saat nanti misalkan daftar di jalur terakhir ya. Jalur terakhir itu adalah jalur prestasi dan akademi di jenjang SMK. Nah, nanti saat di pilihan pertama teman-teman ya, di pilihan pertama ya, nanti ada pilihan pertama ya. Nah, pilihan pertama nanti sini sudah ada notifnya teman-teman ya. Di sini sudah ada notifnya, misalkan di pilihan pertama ya, nanti kalian misalkan memilih di Kabupaten Kediri misalkan, di SMK Negeri 1 Ngasem misalkan. Misalkan kalian memilih jurusan ya untuk teknik kendaraan ringan. Jika kalian belum verifikasi kesehatan, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Anda belum memenuhi syarat kesehatan konsentrasi kalian berikut, yaitu tidak buta warna. Pak, apakah TKR itu perlu verifikasi kesehatan ya? Kalian bisa cek di sini ya. Nah, caranya gimana Pak? Ini tinggal cek aja ya. Nah, di sini ada teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan atau TKR ini dia minta ini tidak boleh buta warna, ya. Nah, tidak buta warna. Di sini dijelaskan ya. Mana tadi TKR? Ini ya. Nah, dia minta verifikasi kesehatan tidak buta warna. Makanya nanti ketika kalian daftar dan memilih jurusan TKR, maka di sini ada notif ya, ada notifikasi Anda belum memenuhi syarat kesehatan konsentrasi kalian berikut ini, yaitu karena tidak buta warna. Oke, paham ya? Jadi kalian kalau belum verifikasi kesehatan, kalian tidak bisa memilih jurusan-jurusan yang mensyaratkan tes kesehatan. Nanti mesti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Konsentrasi kalian membutuhkan verifikasi kesehatan. Jadi Anda tidak memenuhi syarat pada konsentrasi kalian sekolah pada pilihan pertama. Tergantung nanti kan ada pilihan sampai 1, 2, 3. Nanti kalian pilih di jurusan mana, di pilihan mana, nanti di sini akan menyesuaikan. Ya, artinya bagi teman-teman yang tidak verifikasi kesehatan, dia tidak bisa memilih. Ya, nanti dia tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Oke, paham ya? Terus berikutnya ini juga ada yang tanya lagi ya. Nah, ini kalau contoh milih jurusan yang sudah verifikasi kesehatan, ya kalau sudah verifikasi lolos saja ya.
kalian mau daftar di seluruh jurusan apa saja yang sudah ada hijau-hijaunya ini atau yang mensyaratkan tes kesehatan, di sini kalian lolos saja ya. Nah, ini berangkat saja ya. Mau pilih misalkan Kota Surabaya, SMK Negeri 2 Surabaya ya, misalkan milih rekayasa perangkat lunak, di sini jalan saja, tidak ada masalah ya. Anda memenuhi syarat kesehatan ya, tidak buta warna. Jadi kalau tadi warnanya merah ya, kalau tidak salah. Ini kalau sudah verifikasi kesehatan warna hijau. Wes semua, jadi kalian sudah semua bisa jalan. Nah, ini misalkan kita pilih ya, kita cek rekayasa perangkat lunak misalkan ya. Nah, ini ya rekayasa perangkat lunak. Nah, ini kan dia minta tes kesehatan. Dia harus minta tes kesehatan tidak buta warna. Nah, di sini ya dia sudah lolos, tidak ada masalah. Ya dia sudah bisa nanti ya ini. Nah, ini kalau dua ya perhotelan itu dia mintanya dua. Ya, perhotelan itu perhotelan ini mintanya tinggi badan. Ya, jadi perhotelan ini tinggi badan. Kalau yang tadi ini untuk RPL ya itu yang diminta adalah tidak buta warna. Nah, jadi kalian harus tahu ya, harus paham di sini yang diminta itu apa. Oke, paham ya? Ini yang sudah tes kesehatan wis lolos saja, dia mau daftar di mana saja ya bisa di semua jurusan ya, kecuali jika kalian tidak memenuhi syarat. Bagaimana Pak misalkan ya, misalkan ini ya. Nah, misalkan kalau di sini laki-laki mintanya kan 158 misalkan. Nah, tapi kalau kalian tinggi kalian 150 ya tentu nggak bisa masuk. Ya, jadi meskipun sudah verifikasi kesehatan ya harus dilihat apakah kalian memenuhi syarat atau tidak. Contoh misalkan yang kedua, di sini kan tidak boleh buta warna ya, tidak boleh buta warna. Tetapi kalau nanti misalkan hasil tes verifikasi kesehatan kalian itu ternyata kalian buta warna ya kalian tidak bisa milih ini, artinya kan tidak memenuhi persyaratan. Oke, paham ya? Jadi meskipun sudah verifikasi kesehatan ya harus dilihat hasilnya itu kalian buta warna apa tidak, terus tinggi badannya itu memenuhi persyaratan apa tidak. Oke. Terus yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana supaya tetap bisa daftar di SMK? Ya jawabannya simpel saja ya, silahkan pilih jurusan yang tidak mensyaratkan tes kesehatan, ya. Nah ini terus ini ya, nah ini kalau ini ya misalkan kuliner ya, nah kalian misalkan cek di jurusan kuliner misalkan ya, nah kuliner seperti ini ya. Nah kuliner itu kan tidak ada persyaratan tes buta warna, baik tinggi badan maupun tidak buta warna, jadi kalian bisa pilih kuliner. Terus misalkan ini ya akuntansi itu tidak perlu ya, tidak perlu tidak perlu tes kesehatan ya akuntansi. Terus misalkan ada apa nih, bisnis digital misalkan ya, di sini kalian bisa cari saja apa jurusan yang mau kalian pilih ya. Nah bisnis digital ini kan tidak memerlukan tes kesehatan, jadi kalian bisa memilih jurusan-jurusan yang tidak mensyaratkan tes kesehatan jika kalian belum verifikasi kesehatan, gitu ya. Nah ini kalau tampilannya tadi ya, nah ini kalau yang belum verifikasi kesehatan maka tidak bisa nanti memilih jurusan yang mensyaratkan kesehatan, itu ya teman-teman. Terus berikutnya yang terakhir, ini pertanyaan terakhir, jadi yang sudah ini tadi ya, jadi bisa dicek untuk pilihan sekolah atau jurusannya, terus nanti bisa lanjut ke simpan permanen ya. Terus ini pertanyaan terakhir, apakah boleh ya mau daftar di SMA tetapi verifikasi kesehatan? Sorry ini kurang ya teman-teman ya. Nah, jadi apakah boleh Pak, saya mau daftar di SMA tetapi verifikasi kesehatan? Jawabannya boleh, tidak masalah. Dan itu yang menurut saya ya, dan itu justru yang terbaik ya, menurut saya itu terbaik. Misalkan kalian mau daftar di SMA ya, kalian melakukan verifikasi kesehatan, itu justru menurut saya yang terbaik. Dikarenakan apa Pak? Jika kita kan tidak tahu ya saingan kita itu siapa. Nah misalkan nanti yang belum diterima ya di tahap 1 sampai dengan 3 ini belum diterima ya, nanti masih ada satu kesempatan yaitu daftar di tahap 4 ya kan. Nah misalkan ternyata ya sekolah yang terdekat kalian ternyata hanya ada jurusan yang mensyaratkan tes kesehatan, maka Anda sudah tidak perlu khawatir lagi ya, sudah aman kan. Kita kan tidak tahu ya, misalkan di rumah A ya, rumah kalian misalkan di lokasi A, ternyata SMK yang terdekat ini semua jurusannya adalah mensyaratkan tes kesehatan. Nah kalau kalian belum tes kesehatan ya tentu tidak bisa memilih jurusan itu. Oke, paham ya, sampai ini bisa dipahami teman-teman ya. Jadi tidak usah bingung, tidak usah ragu ya. Solusinya kalau misalkan mau daftar di SMA Pak, boleh nggak verifikasi kesehatan? Boleh ya, justru lebih baik ya. Kita misalkan Pak saya mau jaga-jaga ya, boleh jaga-jaga. Makanya kalian jaga-jaga. Yang misalkan tidak diterima di tahap 1 sampai dengan 3, kalian masih ada satu kesempatan yaitu daftar di tahap 4. Nah tahap 4 kita nggak tahu ya jurusan yang mau kalian pilih ya. Kalau kalian tidak selektif di sini ya, kalian tidak ngecek di sini ya sekolah di mana, terus jurusannya apa. Nah kalian kalau misalkan semua jurusan ternyata yang dekat dengan rumah kalian itu adalah wajib verifikasi kesehatan, ya tentu kalian kalau sudah verifikasi kesehatan saja aman-aman saja
Itu teman-teman ya, mungkin pembahasan kita mengenai soal verifikasi kesehatan ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas untuk cara daftar di jalur domisili dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.